Berikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia rahmatnya. Para jamaah sekalian, mendambakan seorang pasangan itu adalah fitrah bagi setiap makhluk, terutama kita, dan dorongan yang sulit dibendung kalau sudah waktunya. Yang namanya anak muda kalau udah ngelancong nyebrang di kali ada buaya kagak ada takutnya. Itu yang dibilang dorongan yang sulit dibendung. Apalagi aki-aki yang mau ngelancong, nenek-nenek kan banyak kan sekarang. Makanya kalau sudah ada anak muda yang punya kenalan, sudah intim, itu biasa dilanjutkan oleh orang tua dengan khitbah, dengan perkenalan, sampai kepada masuk jenjang pernikahan. Hadirin wal hadirat sekalian, dan inilah salah satu kemahaadilannya Allah. Kemahaadilannya Allah, Allah menciptakan semua makhluknya serba berpasangan. Kalau satu-satu pincang kehidupan. Ada bumi, ada langit, ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan, ada Adam, ada Hawa. Coba kalau di dunia ini laki semua, nggak ada perempuannya, kayak apa coba? Gersang, panas, biar tinggalnya di puncak, Tawangmangu, Solo, Pandeglang, kan daerah-daerah dingin itu, Wonosobo. Laki semuanya gerah. Biar dekat unggunan api yang berkobar, kalau di sebelah kita ada cewek yang cantik, sejuk rasanya. Kenapa? Karena wanita adalah AC-nya dunia. Sebaliknya kalau dunia perempuan semua, sepi dunia. Longo sono, longo sini. Lihat tuh yang namanya tempat-tempat maksiat, ya, diskotik, night club, motel, yang bikin rame kan kalau hidung belang datang ke sana. Hanya begitu Alexis ditutup oleh gubernur yang baru, kata Hotman Paris Hutapea, beruntung Alexis ditutup buat istri para pejabat, terutama Paris Hutapea, pengacara 3 miliar. Padahal dia orang Nasrani, bukan Islam. Dia bilang apa? Bagus Alexis ditutup. Yang juga sudah beberapa hotel dan diskotik yang ditutup. Itu yang dikatakan dalam hadis Nabi, lan tahlikar ra'iyatu in kanat zalimatan musi'atan idza kanatil wulatu hadiyatan mahdiyatan. Suatu pemerintahan, masyarakat, saudara sekalian, rakyatnya tidak akan cilaka, tidak akan hancur. Biar kerjaannya maksiat, judi, perempuan, mabok. Kenapa? Kalau pemimpinnya bagus, insya Allah rakyatnya akan jadi bagus. Kan alhamdulillah banyak perubahan. Monas yang dulunya nggak boleh, yang masih incek tuh Ahok, Kuluk, Bagong gitu. Sekarang alhamdulillah, ya, memang Monas itu punya bangsa Indonesia. Ya rakyat ini bisa menikmati. Waktu Ahok nggak boleh maulid di Monas. Jangankan di Monas, di balai kota azan nggak boleh. Waktu ceramah di Saung Lele kan saya enak bener, gue gorok lehernya Ahok, gue gitu juga. Itu waktu kampanye saya kan, Anies nggak boleh pulang sama saya. Abang jangan pulang, duduk situ dengerin. Kalau sekarang gue nggak berani ngomong begitu. Dia udah jadi gubernur. Kemarin betul-betul saya cegah, abang jangan pulang, duduk di situ dengerin saya ngomong. Nanti abang Anies nggak tahu kalau saya berjuang bela betul-betulan.
Ada kan nggak jadi pulang dia. Apa yang kedua sih bilang apa? Kalau Ahok dipaksa untuk jadi gubernur, gua tapak di rumah 40 hari masih gua kalah sama Incek. Udah 30 tahun jadi mubalik. Gua tapak demi Allah, demi Rasul, demi langit, demi bumi, gua nggak keluar rumah. Gua tapak, gua hajar dari rumah. Mana-mana mati, masa Ahok kagak mati, makan apa dia dulu dia. Sampai begitu saya bela gubernur kemarin itu Pak, di mana-mana. Kemarin saya mau umroh, mau ketemu, udah sampai di kantornya 2 menit enggak dijawab. Kadang-kadang gue enak mau pejabat begini udah dia. Begitu langsung bergeledek, nah salah lagi kita. Tapi belum tentu salah dia. Kadang-kadang kan herdernya yang brengsek. Tahu gak herder? Ajudannya orang-orang dia. Saya udah SMS, Ismoyo, gue mau ketemu gubernur 2 menit. Lu kan tahu gue bilangin nggak dijawab, nggak ini kadang-kadang jadi enak. Kalau kita kembali kepada lagunya Rhoma Irama kan ada, bocah diem bersih itu. Jadi panjang sebetulnya lagunya kalau saya bawakan, di ujungnya aja miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Kalau semuanya konglomerat, pasti tak akan ada pembangunan. Kalau semuanya orang kaya, lalu siapa yang mau bekerja? Makanya Allah ciptakan ada kaya, ada miskin. Kalau kaya semuanya, siapa yang mau kerja? Sebaliknya miskin semua, apalagi kerja gak ada bayar gaji, mati lagi manusia. Hanya ini keadilannya Allah, ada kaya, ada miskin. Itu lagunya Rhoma Irama. Kalau semuanya orang pangkat, pasti tak akan ada pemerintahan. Kalau semuanya atasan, lalu siapa yang jadi bawahan? Makanya kalau sudah jadi orang kaya, ingat sama si miskin. Kita punya sawah 10 hektar, kita punya empang 5 hektar, kita punya pabrik tempe, tahu, kita punya konveksi. Siapa yang kerja tuh? Orang miskin. Kalau sudah kaya, keluarkan sodakonya, zakatnya buat si miskin. Itu Islam. Sama juga pejabat, dipilih oleh rakyat. Kalau sudah jadi pejabat, jangan lupa sama rakyat yang milih. Mestinya begitu. Tapi yang ada sekarang apa semuanya? Petani mau panen, impor beras. Goblok bener sudah. Jadi petani itu dihormati, dihargai. Al-Falah Sayyidul Bilad. Petani itu adalah pemimpin negara. Kalau nggak ada petani, nggak makan kita. Yang tanam padi siapa? Petani. Yang tanam sayur-sayuran? Petani. Yang piara ikan? Petani. Yang piara kambing, kerbau, sapi? Petani. Semua petani. Mestinya negara Indonesia, begitu petani mau panen, stop impor, dilarang, naikkan harga pagi biar petaninya sejahtera. Baru Jokowi namanya tuh. Ada yang kesinggung? Kalau kesinggung berarti lu masih milih Jokowi besok lu. Sumpahin lu sudah tinggalin sama gua lu. Bener, gua emak ngeliat dia dulu dia. Udah di Surabaya aja demo pakai kaos baru, presiden kita baru gitu, besok presiden yang baru. Udah paham? Dikit aja biar seger. Kalau kawin mah kalau pada kawin semua kapan sebetulnya. Jadi besok jangan pilih Jokowi gitu. Gue kalau ngomong terang-terangan aja, gue singgung kayak mau kagak kayak brengsek, gue santet dari rumah gue gitu dia. Bener, gue kerjain beneran, gue mah nggak pakai kepala tanggung. Habis negara udah begini, ya, mestinya diangkat oleh rakyat, rakyat utamakan, betul-betul. Kerja orang Indonesia 84.000, Cina jutaan. Orang kita gajinya 500.000, Cina juga kali lipat.
4 kali lipat saudara sekalian. Pinjam uang dari luar, invest artinya dari luar itu untuk memberikan kesejahteraan, menciptakan lapangan pekerjaan buat rakyat. Ini kan gua juga jadi presiden dah. Nah, gua sekalian enak dah, mantep gitu. Sekalian nomor presiden gua cemplung-cemplung di laut dah. Udah, besok presidennya jenderal aja, amin. Ya mau jenderal Prabowo, kayak mau Gatot, asal semuanya rapi urusannya buat rakyat, buat bangsa, amin. Ya Robbal, udah begitu. Cuma syaratnya ada orang Islam, presiden harus orang Islam. Yang kedua orang Jawa. Kalau orang Betawi gak ada kuat ya kita. Ini kita Betawi semua ini namanya. Orang sini sama saya Betawi Kampung Rambutan, ini Betawi Cengkareng namanya dipanggil. Orang Betawi emang gak kuat jadi presiden. Ambeknya gede. Kalau salah ditegur ngadat ke Betawi. Susah. Kalau orang Jawa kuat, kita punya simbol belangkon. Jadi dipakai tuh belangkon, dikatain juga dimaki-maki jadi kuat kalau orang Jawa. Nah ini jadi yang pertama jenderal, yang kedua orang Jawa Islam, orang Jawa jenderal. Indonesia asli, ini aslinya udah ditipek nih, dihapus. Jurik mana itu yang hapus? Nih besok saya pesan lagi, lu jangan caplos PDI. Lunak tuh gue jalanan, gue buka jubah, gue ke kantornya, enak. Dia ahli sunnah, orang ibadah, orang Betawi. Dia orang pinter setara dengan B.J. Habibie. Emang di Indonesia ini kalau orang pinter digusur, kalau yang kuasa sih peyang semua. Orang kayak Rizal Ramli, orang pinter itu kan. Sarjana ekonomi Amerika, bisa bahasa Inggris. Orangnya jujur. Gara-gara ngomong apa Maya? Reklamasi itu nanti kalau sudah jadi, jangankan rakyat, pejabat tidak bisa masuk ke sana. Karena reklamasi itu yang punya Cina Tiongkok, Cina Hongkong, sama Cina Indonesia. Mau dibikin apa negara kita? Makanya besok jangan pilih Cina jadi menteri, jadi presiden. Apa kata dunia? Presiden Republik Indonesia diminta naik ke atas panggung, Jong Nyok Niao. Ini apa kata dunia? Cuman kadang-kadang masih ada orang kita ini Pak, yang kerjaan cuma nyari duit, bermuka munafik, bela ngecek supaya jadi presiden. Nah itu yang iklan di Partai Perindo, Ahmad bin Abdullah bin Jindan, padahal bukan Habib dia itu, pakai jubah, kesorban, dia nggak iklan Perindo. Masa orang Islam kayak begitu kelakuannya? Lagi di Jawa, kalau Ali Tanu datang ke Jawa, santri cium tangan, kiai-kiainya pada cium tangan. Geli-geli kan? Akhirnya dipanggil sama abangnya, beri kodam. Terima kasih Pak Kiai, begitu yang saya suka. Wah hebat. Amplop 5 juta ditambahin 5 juta jadi 10. Wah. Nggak tahu sini berapa duit. Ya tenang aja sama saya mah. Ya, kita bukan dagang, kita dakwah kan gitu. Memang orang mampunya segitu mau dipaksa nggak bisa. Jangan, ada orang yang mampunya. Kiai saya cuma punya perak setengah. Gue datang ke rumah lu. Orang dakwah kejam amat kita. Pernah saya ceramah di Bintaro kagak ada duitnya sama sekali, nol. Pak Kiai saya ini pencipta, pengagum. Tapi rumah saya maling masuk tuh, balok doangan, orang gasir gampang. Cuma saya mau nyunatin, pengen mengundang Kiai, ntar Kiai lihat sepanjang jalan saya foto-foto Kiai semuanya. Cuma saya nggak punya duit. Terus mobil aja dah, mobil gue saya nggak berani. Saya punya mobil nabrak, saya kena ganti. Jadi udah pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya Kiai ganti, saya datang jangan bawa mobil. No, bener Pak rumahnya rombeng. Foto saya dipajang. Tidak, atau saya 2 jam nggak apa-apa. Sekali-sekali jadi begitu. Masa harus dunia terus? Tapi yang terus-terusan juga mati kurung nggak makan gue dulu. Ya ada tip NG pastinya. Nah, yang kelima, bila jangan suka meninggalkan istri kecuali harus minta izin sama istri. Sekarang yang terakhir, hak istrinya ini. Ya. Apa kewajiban istri ibu-ibu? Tampakkan wajah yang baik di hadapan suami.
Jangan ada uang abang saya nggak ada uang pakai melayang. Bila ada duit aja papa. Bila nggak punya duitnya yang dari dulu gua kawin melo lu paksa gua. Ini begini gua sengsara di kawin melo. Jangan. Tidak boleh. Sudah terjadi semua takdir Allah. Justru bagaimana supaya ekonomi kita meningkat? Bantu ibu-ibu sholat duha, bantu sholat malam. Saya tahadus binikmah nih Pak, bersyukur. Kenapa saya begini? Saya nggak kalah dengan mubalik TV. Saya tiap malam sholat tahajud, tiap malam sholat hajat. Hajat saya kuliah 10 kali balik, kulhu 11. Ntar sebelum salam sujud baca Rabbana 10 kali. Baru saya sembahyang tahajud, lebih dari 200 ayat Al-Quran. Sholat tahajud 2 rakaat. Pasti Allah berjanji akan mengangkat kita semuanya. Alhamdulillah. Saudara, jadi kita dakwah ini kembalinya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, kembali kepada agama Islam dan umat Islam. Nah, jadi mari ibu-ibu tampakkan wajah yang baik di hadapan suami. Jangan suka tonjolkan marah. Belum apa-apa kurang gitu marah. Lambat dikit pulang telat pulang. Jangan, sambut dulu duduk. Berajak ngomong, pasti nanti punya alasan. Ada yang makul, ada yang nggak makul. Gitu. Jadi tampakkan wajah yang baik. Yang kedua, taat sama suami. Nggak boleh bantah. Bikin kopi, masak air seduh, air mendidih. Jangan selagu-lagunya, jadi kopi merek termos. Dari pagi ke sore panasnya udah kurang, kopinya cap saya di situ ngambang. Diminumnya lebih gigi. Najis bener gue tuh dia. Jangan, seduh kopi, masak air segelas seduh, air mendidih. Aduk-aduk tutup kasih gula, aduk-aduk tutup kasih jahe. Nikmat. Hebat istri saya bikin kopi begini begitu, bikin kopi ngambang sambil bikin nih bini gua ya. Wah, buang gelas-gelasnya dulu kalian. Maaf saya nggak nyuruh jelek. Biasa kalau bini bikinin kopi air yang udah 40% panasnya, kopi ngambang buang dulu kalian. Pelajaran saya dulu begitu. Karena memang istri itu harus hormati suami, suami harus sayang sama istri. Saya tanya sekarang, kalau suami kaya keren, yang glamor siapa coba? Ini saya di sini 100 gram, 50 gram kaki, 20 gram cincin apa? Siapa tuh bininya kiai? Gak apa-apa, lu cakep pakai buat. Bukan boleh ngutang ini. Nah, jadi layanilah suami dengan sebaik-baiknya. Karena suami adalah pemimpin tertinggi. Tapi bapak-bapak juga awas, saya pesan jangan menyakiti istri, tidak boleh. Senangkan dia, bahagiakan dia, gembirakan dia. Itu Islam. Ya enggak, jadi taat sama suami, apalagi suami dulu mengajak tidur nggak boleh nolak. Jangan pakai alasan begini-begini, jangan dah. Itu saya dulu pernah ditegur, kamu kan lagi sakit, lagi panik. Iya badan sakit, ini kan kata sakit. Jadi kadang-kadang dengan begitu jadi sembuh penyakit kita. Bisa begitu. Walau alat berkotabin sekalipun berada di atas punggung ontak. Nih. Bila sama istrinya lagi naik ontak di tengah padang pasir, di atas ontak dia kepengen, di ontak bini wajib layanin, angkat roknya gitu. Nah yang terakhir, jaga kehormatan, jaga harta suami, jangan nyeleweng di istri, tidak boleh. Kita juga orang lagi saya pesan, kalau kita ngamuk sama teman, biar teman akrab, biar saudara kandung. Kalau abang kita nggak ada di rumah atau adik kita suaminya nggak ada di rumah, jangan nongkrong di situ. Oh gitu. Bininya kadang-kadang malah ngasih angin. Dari sini aja bang, ngobrol sama saya berdua. Ini kan ada setan. Saya paling pandangan pak, kalau saya nambung, laki nggak ada, saya permisi pulang. Nanti saya balik lagi, saya telepon. Pasti setan godain. Tuh. Kan diakur-akurin kita dah. Laki gue jelek nih ganteng, ini kan bisa begitu. Ya, jadi ini dijaga. Kalau laki tahu kewajiban, istri tahu kewajiban, kata Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Akan berjalin rasa cinta, rasa mahabbah, yang enggak saling kasih sayang suami istri bisa membina rumah tangga yang bahagia.